Selamat pagi teman-teman sekalian, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja dan pasti luar biasa. Dan yang sedang sakit, saya harap segera pulih. Mari kita doakan supaya bisa untuk ibadah online kembali. Dan tema kita pada hari Minggu ini yaitu mengampuni, yang dibawakan oleh Pendeta Grace. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membuka hati kita untuk merenungkan semua firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Kita akan memulai ibadah kita akan menyanyikan kidung pujian dari KJ nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa.
Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan melak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita untuk menghadap Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Teman-teman dipersilakan mengakui dosa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan rasa bersalah ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami banyak melakukan pelanggaran, baik melalui tindakan, pikiran, dan perkataan. Ya Tuhan, kami mohon ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kami menyesal atas apa yang telah kami lakukan selama ini, baik itu kepada keluarga, teman, maupun orang yang di sekitar kami ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, bimbing kami di dunia ini ya Tuhan, supaya kami tidak tersesat oleh dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami mohon ya Tuhan, pengampunan dari-Mu. Kami berdoa di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
kita dan pelanggaran kita, tentunya hati kita dipenuhi rasa damai dan penuh sukacita. Oleh karena itu, marilah kita membagikannya kepada teman dan keluarga kita. Kita akan bersalam damai, ucapkan salam damai untuk keluarga maupun teman. Karena kita kok sedang corona, marilah kita untuk mengucapkannya pada keluarga terlebih dahulu. Salam damai teman-teman. Marilah kita persiapkan di hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan menelaah semua firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Grace kepada kita. Marilah kita mengangkat pujian dari KJ 427, Kusuka Menuturkan, ayat 1-2. Cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan, tetapi juga berani melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang muda yang dipenuhi dengan berbagai macam tantangan yang menuntut ketaatan kami kepadamu. Ajari dan bimbing kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini berdasarkan Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 yang memberitakan demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka,
Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Halo, Shalom. Pernah nonton film yang kamu baru baca judulnya, udah tau endingnya? Banyak ya? Tema kita hari ini juga begitu. Mengampuni. Kamu baca judulnya, kamu udah ketahuan endingnya. Ini kayaknya belakangan mau disuruh saling mengampuni nih. Udah bete duluan. Tapi saya mau ngasih tahu sama kamu, saya sendiri pun juga belajar. Di bacaan hari ini ada dua hal yang membuat saya oh ternyata hal ini saya harus punya di dalam hidup saya. Saya pernah lihat ilustrasi gambar yang nunjukin satu keluarga lagi ngumpul rame-rame, anak, cucu, menantu, bla 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 bla. Lalu kemudian captionnya, nulisnya kondisi ini akan berakhir jika yang ada di lingkaran merah udah nggak ada. Perhatikan baik-baik. Lingkaran merahnya itu siapa? Ya, orang tua. Ketika orang tua itu sudah tidak ada lagi, anggapannya adalah kondisi ngumpul-ngumpul seperti itu tidak akan ada lagi. Jadi semua anak yang ngumpul di situ menahan diri, menahan hati. Mungkin berantem kakak beradik, namanya juga kakak beradik, tapi mereka menahan hati, menahan diri untuk demi ayahnya atau demi orang tuanya. Tetapi ketika orang tuanya itu sudah tidak ada lagi, maka semua akan jalan masing-masing. Nggak ada lagi acara-acara ngumpul kayak gini. Itu yang ditakutkan sama saudara-saudaranya Yusuf ketika ayah mereka meninggal. Mereka takut sekali. Yusuf akan berubah dan menelantarkan mereka. Tetapi ada dua hal teman-teman yang kita pelajari dari sikap Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pertama, sejak awal pengampunan Yusuf adalah pengampunan yang tulus. Sejak awal Yusuf sudah membuktikan bahwa dia nggak main-main saat dia mengampuni saudara-saudaranya. Pengampunannya tidak berdasarkan ayahnya hidup atau enggak, ayahnya ada atau tidak ada. Pengampunannya adalah pengampunan yang sejujurnya. Pengampunan
yang setulusnya. Sehingga sekalipun ayahnya sudah tidak ada lagi, tetapi dia meyakinkan saudara-saudaranya bahwa dia telah mengampuni mereka dan bahkan dia akan tetap memelihara mereka walaupun ayahnya sudah tidak ada lagi. Pengampunan kayak gini pengampunan yang hebat. Kenapa? Karena ketika banyak orang mengampuni seseorang hanya karena dia menahan diri, mengampuni hanya karena nggak enak, mengampuni hanya karena terbeban, mengampuni hanya karena ayo maaf-maafan, cepetan, kakak maafin adik maafin kakak, hanya karena itu, maka pengampunan itu akan menjadi pengampunan yang ketika sudah nggak ada lagi dasarnya untuk pengampunan, untuk tetap mengampuni, maka masa pengampunannya berakhir. Kembali lagi ke dendam yang lama. Tetapi orang yang tulus hatinya, dia nggak akan memakai pemahaman ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf memberikan dasar kenapa sampai dia bisa mengampuni dengan tulus, tidak bergantung kepada ayahnya ada atau tidak ada, tidak bergantung kepada hidup atau matinya ayahnya, adalah karena Yusuf mampu mengubah dari sudut pandang yang tepat cara dia melihat kepahitan hidupnya di masa lalu. Ini yang teman-teman dan saya perlukan. Untuk bisa melakukan poin pertama, maka dasarnya adalah poin kedua. Kalau kamu bilang, gimana caranya saya bisa mengampuni dengan tulus? Dia udah nyakitin banget. Gimana caranya saya bisa menerima dia kembali? Orang dia udah sering melukai saya. Bagaimana cara saya untuk tidak lagi mengingat-ingat kesalahannya? Dia seolah-olah menusuk saya itu di tempat yang sama. Sehingga ibaratnya lukanya belum sembuh, udah terluka lagi. Saya nggak bisa terima dia lagi. Kita pakai pemahaman Yusuf yang kedua. Dia mengubah sudut pandangnya. Yang Yusuf lakukan adalah dia jelaskan kepada saudara-saudaranya. Benar, kamu dulu merancang hal yang jahat buat saya. Tetapi Allah telah merancang hal yang jahat itu, mengubahnya menjadi sesuatu yang baik buat saya. Jadi kamu gak perlu takut. Karena saya yakin Allah merancang hal ini. Kepahitan saya di masa lalu adalah untuk hari ini. Kehidupan kalian tetap terpelihara. Teman-teman, mengubah sudut pandang itu amat sangat penting. Karena ketika sudut pandang kita ubah, kita bisa melihat gambaran besarnya. Kalau Yusuf tetap memilih untuk melihat dari sudut pandang kepahitannya, bagaimana dia dipenjara, bagaimana dia diperlakukan buruk, bagaimana dia kehilangan haknya sebagai manusia, bagaimana bertahun-tahun dia hanya dianggap sebagai properti, bagaimana dia difitnah, bagaimana dia dihina orang, maka Yusuf tidak akan pernah sanggup mengampuni. Tetapi karena Yusuf melihat dari sudut pandang yang tepat. Dan teman-teman, melihat dari sudut pandang yang tepat, gak bisa cuma ngandelin doa. Amin. Jadi, doa isinya permintaanmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau merubah sudut pandangmu. Lalu berjuanglah untuk itu, nanti dibantu sama Tuhan untuk mengubah sudut pandang. Dan melihat dari sudut yang tepat. Yusuf menyampaikan, kamu mereka-reka ini untuk sesuatu yang jahat, tapi Tuhan mengubahkan itu. Itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi pemahaman sehingga akhirnya Yusuf mampu mengampuni dengan tulus. Dan ada bonusnya teman-teman. Ketika seorang mampu melihat dari sudut pandang yang tepat,
Dia bukan saja menunjukkan keyakinan imannya bahwa rancangan Tuhan gak pernah sia-sia. Dia bukan saja membuat hubungannya dengan saudara-saudaranya menjadi pulih kembali. Dia bukan saja menyambung kembali tali silaturahmi yang selama ini sudah putus. Dia bukan saja berbaik kembali dengan saudara-saudaranya. Tetapi yang paling penting, dia sembuh. Lukanya sembuh. Sakit hatinya sembuh. Kepahitannya sembuh. Jadi sebenarnya Yusuf berjuang untuk mengampuni saudara-saudaranya bukan karena dia kuat, bukan karena dia sanggup, bukan karena dia mudah melupakan, bukan juga karena dia terlalu hebat di dalam mengampuni, bukan. Tetapi Yusuf mengampuni agar dia sendiri sembuh. Yusuf ingin hidupnya ke depan itu menjadi hidup yang positif, hidup yang produktif. Dan itu membuat Yusuf berjuang untuk pulih. Dan satu-satunya jalan untuk pulih, satu-satunya jalan untuk sembuh adalah dengan mengampuni. Berkeras untuk tidak mengampuni karena lebih terluka. Kita yang tambah sakit, kita yang tambah terluka, kita yang pada akhirnya harus diobati, kita yang pada akhirnya harus menghadap psikiater dan harus nebus obat supaya tenang. Padahal Yusuf sudah memberi contoh buat teman-teman dan saya. Ampuni, maka kamu akan sembuh. Ampuni dengan tulus. Buatlah hal-hal yang baik sesudahnya. Bukan demi mereka, tetapi demi kebaikan kita sendiri. Hari ini teman-teman dan saya belajar. Ketika kita mengampuni, lakukan itu dengan tulus. Ubah sudut pandangmu agar kamu dapat melihat rencana besar Allah di dalam kepahitanmu, di dalam pengalaman burukmu. Dan ketika kamu mengampuni, kamu dipulihkan, kamu disembuhkan. Mari lihat ilustrasi mengubah sudut pandang ini. Apa yang kamu lihat membuat kita mengambil kesimpulan. Ketika kamu keliru mengambil sudut pandang, maka keliru juga hasil yang kamu lihat. Itu sebabnya kenapa kita perlu dekat dengan Tuhan, agar Tuhan menolong kita untuk menemukan sudut pandang yang terbaik. Dan kita bisa melihat rencana besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat kita harus mengampuni, kita akan melakukannya. Karena kita tahu bahwa hal itu memulihkan kita. Jadi saat ini saya mau sampaikan kepada semua teman-teman. Berjuanglah untuk mengampuni dengan tulus. Bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena kalian dan saya yang layak untuk hidup tenang, hidup positif, hidup produktif, dan hidup yang memuliakan Tuhan. Selamat mengampuni. Tuhan Yesus memampukan. Amin.
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mengucap syukur, ya Allah Bapa, pada pagi hari ini kami boleh diberikan hari yang baru, kesempatan yang baru. Kami boleh membuka mata kami dan bertemu dengan anggota keluarga kami di rumah. Dan kalau pada saat ini kami boleh menjalani kebaktian online Pemuda Remaja GKI Camar, itu juga atas kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur, baik kami sebagai pelayan yang boleh melayani pada pagi hari ini, maupun kami datang sebagai jemaat. Kami mengucap syukur untuk segala kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Kami berdoa pada pagi hari ini, secara khususnya untuk negara kami, Indonesia. Tuhan tahu bahwa dunia tengah dilanda krisis COVID-19, terutama Indonesia, dan terkhususnya lagi di daerah kami tinggal saat ini. Tuhan, kami sebagai manusia dipenuhi oleh keraguan dan ketakutan akan kejadian yang menimpa sekeliling kami. Tapi kami boleh percaya bahwa Tuhan terus melindungi kami. Kami boleh terus dijaga. Dan kami juga boleh bijak dalam setiap aktivitas kami. Kami terus melindungi diri kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk semua orang yang pada saat ini terkena COVID-19. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan penyembuhan kepada mereka, baik dari tenaga medis, obat-obatan, waktu istirahat yang diperlukan, terlebih lagi kondisi mental. Kiranya Tuhan, kami berdoa untuk mereka, agar mereka pulih seperti sedia kala, dan boleh bersama dengan keluarga mereka di rumah. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk pekerjaan, untuk kampus, universitas, dan juga sekolah yang Tuhan boleh percayakan untuk kami tempuh. Berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan, untuk kami boleh berkarya. Kiranya Tuhan saja yang boleh memberikan pengertian kepada kami, bahwa kami ditempatkan untuk boleh membawa perubahan. Kiranya Roh Kudus yang ingatkan kami dalam setiap keputusan, dalam setiap aktivitas, Tuhan saja yang boleh memimpin. Kami berdoa juga untuk keluarga kami, orang tua kami, adik-adik kami, kakak kami, dan juga segenap anggota keluarga kami. Dalam kesehatan, dalam pergaulan Tuhan, dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas yang dilakukan, kiranya Tuhan saja yang boleh menjaga dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan juga setiap pergumulan kami. Tuhan yang lebih mengerti isi hati kami. Kiranya Tuhan saja, melalui Tuhan saja kami boleh mendapatkan jalan keluar. Dan kami
boleh diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih ya Allah, kami serahkan kehidupan kami secara seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dan juga kami berdoa juga untuk gereja GKI Camar. Kiranya ya Allah, dalam setiap pelayanan, dalam setiap komunitas online yang boleh dijalani saat ini, kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada pendeta, kepada segenap majelis jemaat, dan kami juga, untuk kami terus boleh diperbaharui walaupun dalam keterbatasan kami bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, untuk semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita memasuki persembahan, dan pada pagi hari ini ayat yang diambil adalah dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Berterima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memberikan sedikit dari banyak yang sudah kami terima ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau saja yang boleh menerima persembahan ini, dan yang kami berikan juga boleh memuliakan nama-Mu melalui gereja GKI Camar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami di tengah berbagai kesukaran dan pergumulan yang kami hadapi, tapi kami memberikan dengan rasa sukacita karena kami tahu bahwa kami sudah mendapatkan lebih dari yang kami minta. Mengucap syukur Tuhan untuk persembahan, dan kiranya Tuhan juga boleh memberkati tangan-tangan yang akan mengolahnya dan juga tangan-tangan yang akan menerimanya melalui berbagai kegiatan yang gereja lakukan. Berterima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan saja yang menyucikan persembahan ini. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Grace tentang mengampuni, marilah kita menerapkan di kehidupan kita sehari-hari, karena setiap firman itu akan tumbuh apabila kita mengucapkan atau membagikannya kepada sesama dan melakukannya. Dan besok kita akan memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-75. Oleh karena itu, kita harus memiliki keberanian untuk memaafkan diri kita ataupun mengampuni orang lain. Marilah kita menyanyikan lagu pengutusan, yaitu Indonesia Bagi Kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Teman-teman, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.
penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Selamat hari Minggu semuanya. Kiranya berkat Tuhan selalu menaungi bangsa kita. Dan untuk menyambut suasana hari ulang tahun Indonesia yang ke-75, marilah kita ucapkan Merdeka! Merdeka!